Kasus ini terjadi sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Jadi kami ini sandra negara, Pak. Kalau di dunia orang bilang teroris, pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi 51% Indonesia ambil, itu ada korban ribuan jiwa yang terlantar, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia. Anak-anaknya itu hampir ribuan putus sekolah, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara. Yang dia kemudian masuk untuk mengintimidasi kita di sana. Jadi Pak, sejak terjadi bulan April mogok kerja itu, di bulan Mei 2017 juga Freeport mengajukan surat ke BPJS untuk mengeluarkan semua pekerja yang ada di dalam mogok kerja untuk tidak mendapat layanan BPJS. Sehingga dampak daripada itu ada ratusan orang yang meninggal dunia, Pak, karena tidak bisa berobat. Jadi sampai saat ini sudah ada ratusan, bahkan kami sudah tidak tahu berapa lagi jumlahnya, karena semua sudah pulang kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan hidup. Dan ada yang meninggal di daerah-daerah mereka. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di perusahaan asing, yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS? Dari pemutusan itu dampaknya itu banyak yang diusir dari rumah sakit, Pak, karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS. Ada anak-anak sekolah yang harus diusir, Pak, tidak bisa ikut ujian. Mereka tidak bisa ujian akhir, Pak, karena orang tuanya tidak punya biaya. Freeport bukan hanya memutuskan jaminan sosial, Pak, hak-hak pekerjanya pun diputus. Bahkan bank saja bisa diperintahkan untuk blokir kami punya rekening. Jadi kami punya ekonomi itu diputus habis-habis oleh Freeport. Terus kami sudah bersurat berapa kali ke Komisi 3 dari 2000. Jadi kejadian yang kami dua duduk dengan Bapak Ibu hari ini itu sudah terjadi dari 2017. Ada kejadian besar yang tersembunyi dari mata minta maaf, saya ralat pemegang kebijakan di negara. Ada kasus besar yang terselubung dan tersembunyi dari mata masyarakat, Pak. Ada ratusan orang yang meninggal karena dampak daripada operasi Freeport di Timika. PKM mah orang masjid atau Kang. Iya, makanya saya ralat, Bang. Makanya saya ralat. Itu vasektomi, ya kan? Vasektomi bisa kena pelanggaran HAM itu. Ya justru itu, Bang. Allah entar dulu, Bang. Saya lagi narasi, Bang. Ini masih panjang narasi saya, bisa 5 jam. Jadi jangan dipotong-potong. Kalau dipotong nanti tambah. Ya, jangan dipotong-potong dulu, Bang, ya. Jadi seperti itu. Apa-apa, Bang. Cobalah ya. Kita kalau mau berbicara kehebatan para gubernur, contohi Gubernur Kalimantan Timur, mereka menggratiskan mahasiswa sampai S3, tapi beliau tidak pernah ngonten, tidak pernah ngasih tahu ke publik, "Woi, saya menggratiskan mahasiswa saya sampai S3." Tidak pernah. Gubernur Aceh, coba mengirimkan air, pemasukan air, coba. Kenapa? Kenapa?
Ya dibilang juga lah Pak Anies gitu loh. Iya, tante dulu bang, tante dulu. Ntar kita bilang Pak Anies di depan, nanti dikisangkannya kita gimana. Kita ngambil dulu yang contoh yang terbaru loh bang, yang terbaru yang masih hangat-hangat aja, Oke. kan? Coba bayangkan sampai S3 loh, gratis. Apa itu ndak hebat? Sudah mencerdaskan anak bangsa, menggratiskan pula. Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, terus Gubernur Aceh, coba mengirim air, coba bayangkan air bersih, air mineral, coba apa ndak hebat itu? Iya. Iya, itu ndak perlu kita harus apa ya? Lucu juga buat saya itu lucu gitu. Kalaupun memang kamu mau ini, biarkanlah Allah yang menilai kita gitu loh. Jangan makhluk. Kalau makhluk memuji-muji kita, terus nama kita di langit tidak pernah dipuji sama malaikat, sedih kita. Sedih banget. Jadi tolonglah ya, yang di bawah tapping-tapping, kalau memang Anda merasa pendukung KDM, sah-sah saja ya. Tapi tolong diingatkan, ya, beliau ini pejabat publik. Kalaupun memang merasa kalian ini mencintai beliau, kasih masukan kepada beliau, jangan seperti ini. Saya kasih lagi contoh ya, Pak Anies Baswedan. Biar apple to apple enak kita kan. Beliau seketika memberikan satu program, ada solusinya. Diberikanlah gratisan, ya kan? Anak-anak sekolah pakai mobil gratis gitu. Hilir mudik masih sampai sekarang dipakai, coba. Harusnya begitu. Jangan melarang anak batas usia ini tidak boleh pakai kendaraan ke sekolah, tapi kita tidak dikasih fasilitas, kan aneh juga. Ya. Seperti itu. Mungkin begitu aja dulu. Sekalian saya juga mau ini. Oke. Benar Pak Faisal ya. Benar Pak Faisal. Kita kan kata orang tua kita, berikanlah dengan tangan kanan kita, tangan kiri kita umpetin, begitu ya. Itu harus dilaksanakan kan. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Bang Engki, Bang Dragon, Bang Sahrudi. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ke Bang Dragon dulu ya, Bang Sahrudi, Bang Engki tahan dulu ya, biar kita bergantian ya. Mangga. Oke, Bang Dragon Bal, silakan Bang Dragon Bal, abangku yang paling ganteng di jagat TikTok. Berlebihan. Ntar saya dikira KDM berlebihan. Sebenarnya gini Bang, mau komentari KDM ya males, tapi ya harus dikomentari. Gimana ya? Ya iya gini Bang, harusnya bisa membedakan KDM di mana tanggung jawab dia sebagai gubernur, di mana dia sebagai individu, itu harusnya bisa membedakan gitu loh. Ya. Ya kan, itu cara kasarnya orang yang punya dedikasi gitu. Jangan dicampur adukan waktu dia jadi gubernur, waktu dia jadi diri dia pribadi, kontennya itu loh. Harusnya kan harus dibedakan. Kalau dia berpendidikan, janganlah. Saya tanya, dia membagi ke situ itu dengan anggaran siapa? Misalkan mengunjungi suatu daerah, dia itu kan ada anggaran dari gubernur untuk ke situ, ya kan? Nah itu bingung nanti ada orang yang suka bilang, oh itu duit pribadi. Yang tidak. Tapi dengan narasumber yang selama ini saya naikkan ya Bang Dragonnya, itu dari uang konten katanya, kata narasumber yang saya naikkan gitu. Ya, gimana ya kan menurut Anda? Ya iya, makanya itu saya nanti ke situ Bang arahnya. Ya. Nanti kita tahu diaudit gitu loh Bang. Diaudit. Kan harus ada audit per 1 tahun, diaudit duit untuk perjalanan gubernur, apakah pakai dan tidaknya. Lah, akan tahu setelah 1 tahun menjabat Bang. Ya sekarang mau ngomong itu duit siapa, duit dia pribadi atau apa, nanti 1 tahun kalau misalkan ada uang perjalanan, uang ini terjadi, mau apa kita? Iya. Iya kan?
Nah itulah maksud saya harusnya dibedakan diri pribadi dengan dia sebagai pejabat publik. Kalau kita mengengkang dia untuk tidak mengonten, kita salah karena demokrasi. Tapi harusnya yang punya jabatan ini tahu diri gitu loh. Gak usah kita kritik, harusnya tahu diri gitu. Oh iya, saya sebagai pejabat publik. Ya. Oh iya, saya sebagai pemimpin Jawa Barat. Nah saya tanya lagi, kenapa sih yang jauh dulu, kata agama harus yang deket dulu, kita lihat lingkungannya, ya kan, mana yang belum makan, mana yang pasti anaknya nggak sekolah. Nah ini yang jauh dulu, sedangkan di dekat kantor dia banyak yang masih harus dikerjakan. Kan percontohannya dari dia dulu, diri dia dulu, lingkungannya dia dulu. Sama aja misalkan saya, lingkungan saya masih kotor, masih semrawut, masa saya harus ngurusin yang jauh? Itu kan pikiran logika kurang gitu loh. Di situ harusnya Bandung dulu lah, kota provinsi Jawa Barat itu yang dibenahi, kemacetannya, ya kan, kebersihannya, kebanjirannya, daya kolot, ya kan, ya itu dulu lah. Ya yang dekat belum kok, yang jauh orang pasti berpikiran apa susah kalau mengendalikan Bandung. Jadi dia ke luar dulu gitu loh. Ya. Gitu bang. Tapi gini Bang Dragon, mungkin saya agak memperuncingkan sedikit. Mungkin bisa jadi dia mungkin KDM ini melihat pendukungnya yang banyak dulu nih, gitu loh maksud saya. Ya nggak bisa gitu bang, kita lihatlah itu bang. Dulu Ridwan Kamil dilulukan kayak apa sih bang? Oh gubernur yang terbaik, oh gubernur yang ini, ya kan? Nah sekarang datang Deddy Mulyadi, gubernur yang dulu dijelek-jelekan, ya kan? Jangan sampai nanti juga kayak gitu. Sekarang dipuji, setelah itu nanti ada kasus lagi. Nanti jelekin, berarti kan menjilat ludah sendiri bang kalau kayak gitu bang. Ini kurang apa sih warga Jawa Barat sama Ridwan Kamil, dilulukan banget. Maksud saya janganlah mengkultuskan, dilulukan terlalu menghamba, terlalu memuji, yang terlalu itu nggak baik juga bang. Ya gitu aja dulu bang. Oke Bang Dragon, abang aku yang paling ganteng sejagat TikTok. Bang Engki, silakan Bang Engki. Assalamualaikum. Ya. Selamat siang abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy geus lah atuh eureun gitu ngonten teh udah jadi pejabat maneh teh gitu kan. Waduh, nggak ngerti aku Kang. Oh, Kang Deddy berhentilah ngonten, udah jadi pejabat ente kan gitu kan. Oh ya, fokus satu-satu ya Kang ya. Iya bang, fokus dong sekarang pikiran Kang Deddy gitu, pikirkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Jawa Barat, jangan man to man gitu loh. Ya. Kalau dulu bolehlah untuk apa investasi apa elektabilitas lah gitu kan ya. Seperti itu. Sekarang udah jadi pejabat gubernur. Coba secara menyeluruh kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat itu bekerja sama dengan DPRD, bupati-bupati, camat-camat atau wali kota. Jangan nyelonong sendiri aja. Berdayakan bawahanmu kan gitu. Ya. Saya jadi apa ya jadinya kan? Berpikiran kurang baik lah, nggak etis sebagai kepala daerah Jawa Barat yang terdiri dari berbagai kepala daerah lainnya seperti wali kota, bupati, bahkan sampai ke tingkat camat itu harus diajak. Ada DPRD di situ. Menurut Bang Engki ini apa nih tujuan Kang Deddy Mulyadi ini? Pencitraan kan sendiri aja gitu loh maksudnya kan. Pencitraan pengen dia yang paling baik di situ se-Jawa Barat. Dan itu akan diraihnya akan berhasil. Star syndrome. Itu. Iya, narcissistic star syndrome.
teknik betul. kepemimpinannya itu. Jadi artinya bang, dia pengen bagus sorangan, pengen Oke HD Bang sorangan, Dragon. pengen bagus sendiri, kan seperti itu. Saya warga Bandung bang, lahir di Bandung di Katsu bang. Iya. Mana tindakannya selama ini? Oh, Anda kebetulan warga Bandung ya, Bang Hengki ya? Asli di Bandung abdi mah Kang. Oke. Coba trotoar, jalan-jalan macet bang, kumuh bang. Itu kota Bandung loh, bukan daerah loh. Saya di Gatot Subroto bang, Hmm. masih pada kumuh. Tapi Penataan banyak juga ruangnya. warga Jawa Barat mengatakan di Komal ini Kang Deddy itu sudah bekerja, Bang Hengki, ya kan? Banyak sedang Kerja untuk bekerja. citra dirinya. Bekerja kau untuk konten, iya bang. Di benaknya bekerja itu untuk- bagaimana? Sebentar bang, Dirinya. sebentar bang. Sekarang itu di benaknya itu bagaimana konten dia. Jadi bagaimana si otak sutradaranya itu untuk dirinya itu sedang bekerja. Itu masih di situ masih melekat karena emang dia YouTuber ya kan. Pengikutnya banyak gitu kan. Gitu kan. Jadi tetap si kameramen